Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Halo sahabat Mona Reini, jumpa lagi kita di tempat bercerita Mona dan Reini. Nah, bulan ini sudah bulan Maret. Ya, bulan Maret minggu pertama kita membuka bulan Down Syndrome dunia. Nah, Hari Down Syndrome dunianya diperingati tiap tanggal 21 Maret. Jadi kita akan sama-sama memperingati Hari Down Syndrome dunia bulan ini. Nah, Mon, hari ini kita akan menayangkan siapa? Hari ini kita akan bertemu dengan Pak Dik. Dia adalah seorang pengajar di sebuah sekolah yang awalnya nanti kita dengar. Oke. Ntar kita dengar ceritanya sendiri, pokoknya from zero to hero. Keren banget. Halo sahabat Mona Reini, jumpa lagi di tempat bercerita Mona dan Reini. Nah, sesuai dengan yang tadi kami sampaikan di bulan di bulan Maret ini, di bulan Down Syndrome, untuk pembuka tayangan pada bulan ini kita menghadirkan Pak Dik. Pak Dik ini adalah seorang pendidik di sebuah sekolah inklusi yang dikelola oleh Ibu Tini. Bu Tini sudah hadir juga beberapa episode sebelumnya, sudah bicara-bicara kita. Dipotong 2 episode saking panjang. Pertama kali saya sampaikan terima kasih sudah bersedia hadir di sini. Saya mewakili Mona. Pokoknya kami mengucapkan banyak terima kasih dengan kesediaan Ibu dan Pak Dik datang ke sini, juga dengan kasih sayangnya kepada anak-anak kami yang belajar di sekolah yang mereka kelola. Nah, Pak Dik, saya mau tanya dulu nih ke Pak Dik. Kenapa awalnya, atau ke Bu Tini dulu deh. Bu Tini menemukan Pak Dik di mana? Saya harus cerita dulu Pak Dik karena siapa tahu ini bisa jadi inspirasi buat semua ya. Bu Reni, saya biasa manggil Mama siapa, Mama Aurel, Mama Abang, jadi Bu Reni. Nah, jadi gini, saya tuh ketemu Pak Dik waktu itu tuh saya lagi pelayanan di tempat Pak Dik pelayanan. Saya tuh terpesona. Di mana itu? Di sebuah gereja, di gereja Isa Al-Masih di Kopermai. Nah, waktu itu saya diundang menjadi pembicara untuk acara anak-anak Natal Sekolah Minggu. Saya jadi pembicaranya. Lalu saya terpesona dengan dekoran sekolah gereja itu. Gerejanya kecil, gereja rumah-rumahan, tapi dekorannya bagus. Nah, waktu saya lihat dekoran, saya tanya ke panitia, ini siapa yang ngedekor, bagus banget. Lalu mereka bilang, ada namanya Dik. Oh ya. Lalu karena saya diundang untuk gladi bersih, saya tanyalah ke sebelah orang yang duduk di saya. Nanti datang kata panitia, terus Pak Dik duduk di sebelah saya, terus saya bilang, ini yang ngedekor bagus banget, yang mana namanya Dik? Dia bilang, saya tante. Lalu saya bilang, wah hebat banget. Emang bagus banget itu gimana? Wah bagus banget Bu, kayak ini saya sebuah ruangan Bu, itu tuh semua di dekor waktu itu tuh gambar-gambar Sinterklas gede-gede. Besar banget. Bikin sendiri. Karena Pak Dik ini ternyata Tuhan kasih, aduh Bu ini. Ya nggak apa-apa, santai aja. Santai aja. Ini tadi saya lupa matiin. Saya matiin dulu ya. Nah, jadi Pak Dik itu saya bertemu dengan beliau di sana, lalu saya tanya. Kalau misalnya kita lihat dekoran sebagus itu, pasti nanyanya sekolah di mana, jurusan apa kan ya Bu? Betul tidak? Itu mah. Jadi saya tanya kuliah di mana? Oh nggak kuliah. Oh kerja di mana? Akhirnya saya tahu. Oh kerja di mana? Kerja di sebuah rumah tangga. Oh saya bilang tuh kerja di rumah tangga. Terus saya bilang mau nggak kerja di sekolah saya?
Bapak Ibu. Jadi kerjanya di mana tadinya? Jadi Pak Dik itu dulu kerja di rumah tangga, Bu. Rumah tangga, asisten rumah tangga ya Pak Dik. Di rumah orang. Di rumah orang. Bukan maksudnya rumah siapa? Rumah Putih ini rumah siapa? Rumah siapa gitu? Rumah orang lain yang saya sendiri waktu itu Nggak tidak kenal. kenal. Waktu itu saya tidak kenal, ternyata teh kenal ujung-ujungnya mah biasalah bangunan kecil. Oh, kamu tuh kerja di situ gitu. Nah, jadi saya harus ceritakan dulu kepada pemirsa ya, pada pendengar Reni sama Mona, bahwa Pak Dik itu from zero to hero. Wah, hebat ya. Tahun berapa ini? 2006. Sebelum saya mendirikan homeschooling, Bu. Kan saya udah punya LCC. Oh iya. Nah, jadi saya bilang, udah aja. Tapi belum terlalu lama ya berarti. Belum, saya bilang, udah kerja di sekolah aja, nanti bisa bantu-bantuin. Oh iya boleh. Terus Jadi keluar. terus dia minta waktu ke saya. Tante, panggil ke saya tuh tante. Tante boleh nggak saya nanti saya pikirin dulu, saya juga ngobrol dulu sama bos saya gitu. Itu udah kerja di situ teh lama Pak Dik? Di mana? Asisten rumah tangga yang tadi. Nanti sekitar 1 tahunan. Oh baru 1 tahunan lalu. Nah, jadi saya bilang, oh ya udah masuklah. Akhirnya Pak Dik udah berapa bulan? 2 bulanan lah kayaknya ya. Waktu itu Januari. Dia bilang, tante ya saya mau lah kerja di sekolah tante. Terus saya bilang ya kamu nanti bantuin aja, kan di situ banyak anak-anak. Udah keluar ya? Udah keluar, masuklah. Masuk itu Pak Dik itu bener-bener kerja Yang di sekolah dimana? yang di Holis yang Blok E 1 nomor 8 yang pertama kali. Iya. Nah Pak Dik itu dia kerja bener-bener ngebersihin sekolah. Ya Pak Dik ya? Iya betul. Ngebersihin sekolah. Betul. Jadi kayak office boy sekolah. Tapi yang paling hebat nih Bu, saya tuh liatin dia ya. Itu anak kan, ini anak TK. Di sekolah saya kan buka sepatu. Pak Dik itu tahu itu sepatu siapa. Saya akhirnya saya tuh mulai tertarik ya. Ini orang tuh kok bisa tahu ini sepatu ini. Terus dia tuh leukeun pisan. Kalau ada anak yang susah, cepet-cepet dibantuin gitu ya. Setelah dia 2 tahun lah, saya tanya ke dia. 2 tahun menjadi di posisi yang sama. Saya bilang, Pak Dik, Dik kan saya manggilnya Dik nama. Dik, kamu tuh lulus apa sih gitu? Oh sekolah teh? Iya, karena saya tuh waktu dia tarik ke sekolah saya nggak nanya-nanya sekolah kan, saya tahu oh dia asisten rumah Pokoknya kerja aja. Dia bilang, saya mah mungkin sekolah baru sampai kelas 2 SD. Saya tuh kaget Bu, oh gitu ya? Asli? Asli, Pak Dik. Di mana itu teh? Sekolah di mana cerita aja? Di mana? Sekolah di mana waktu itu teh SD teh? Waktu di kampung Bu. Di mana itu Di teh? Sukabumi. Pak Dik itu Bu, sudah mendengar ceritanya. Tadi kan saya highlight ya, from zero to hero tuh bener-bener luar biasa. Jadi Pak Dik itu dari kecil ditinggalin orang tua kan? Ya, betul. Jadi mau cerita dulu deh ditinggalin orang tua. Jadi, Meninggal. Kalau papa dari kecil memang udah meninggal, berarti kan Bapaknya. mama gitu ya, mama yang membesarkan. Jadi mama yang membesarkan itu ya kata namanya juga kehidupan di kampung gitu kan ya. Juga bingung kalau misalkan saya ikut mengajari mama terus, aduh gimana ya cerita. Ya udahlah, mending saya kerja aja gitu. Kerja dari umur berapa? 9 tahun. 9 tahunan. Kerja apa? Cuci piring. Cuci piring, bantuin aja, bantuin yang ibu-ibu rumah tangga gitu, yang memang Bantuin di rumah orang? yang itu kayak percaya, ya saya lakukan gitu. Karena mamanya juga kan mama tuh mama Pak Dik itu ya kerjanya juga serabutan. Iya, jadi sama serabutan gitu. ya sebagai Bersaudara berapa? Saya 3 bersaudara. Yang lain juga bekerja? Yang lain bekerja, sama semua juga. Cuma kalau yang kakak pertama itu di pertanian, kebun. Kalau yang Cici sama jadi asisten rumah tangga juga. Termasuk saya juga yang kecilnya jadi ikut juga. Jadi Pak Dik itu Bu, mungkin 2 tahun apa 3 tahun, lalu saya lanjut lagi ya ini di sekolah biar tahu dari zero to hero-nya. Nah lalu saya pikir tuh, oh jadi kamu tuh nggak lulus SD gitu ya? Saya tuh baru dia tuh udah 2 tahunan teh. Enggak, udah ikut aja kan saya punya homeschooling ya. Homeschooling kan bisa bersamaan kan sama. Udah kamu persamaan aja SD ya, ikut paket A. Oh iya. Dia tuh untungnya tuh bersyukur banget Bu. Dia tuh nurut banget sama saya, sama suami saya, karena saya tuh jadi kayak keluarga dia di Bandung. Tinggal di mana? Dulu
waktu setelah sama Bu Tini tinggal di rumah saya. Tinggal Saya juga lupa. tinggal di rumah ini. Tinggal di rumah saya. Cuman lama-lama kan jadi pengen mandiri juga gitu, jadi cakos. Jadi pengen bedain. Kalau udah punya gajian. Iya. Jadi di kosnya itu punya tanggung jawab rumah sendiri, katanya anggapnya rumah sendiri itu apa kos, terus tanggung jawab rumah sendiri, tanggung jawab juga di dalam pekerjaan, kita ngebaginya. Jadi Pak Dik udah beberapa bulan akhirnya punya gajian terus kos. Nah waktu itu saya bilang Pak Dik ikut paket ayah. Gimana nanti susah. Udah pokoknya mah ikut paket A, sok belajar kata saya belajar. Lalu dia belajar tuh, kan guru-guru saya tuh guru-guru yang memang perhatian dan support ya, diajarin sama beberapa guru ya Dik ya. Sok nih KPK FPP diajarin. Asal belajar dulu lah Bu. Lalu diikutkanlah paket A, punya ijazah SD. Nah lalu saya bilang, tunggu ya 2 tahun karena usianya udah cukup tua. Sebenarnya boleh 2 tahun Bu kalau udah cukup tua tuh. Nggak harus ikut. Nggak harus 3 tahun. Jadi ada kekhususan dinas pendidikan tuh baik ya. Karena kan ada tuh orang-orang yang seperti Pak Dik di dunia ini, di Indonesia ini. Saya bilang tunggu ya 2 tahun, nanti kamu ini ikut yang SMP. SMP. Lalu saya bilang, kamu sekarang masuk ke kelas, gak usah beberes, enggak tante aku mau tetap beberes. Bu, itu teh lulus SD. Ya Dik ya, sama saya udah. Kamu masuk ke kelas, karena kan dia pinter Bu. Karena dia kan bikin segala rupa pinter. Nanti Pak Dik akan jelasin ini ya, media-media dia ngajarin. Dia tuh memang tangannya tuh kreatif, terampil. Jadi saya bilang nanti kamu ke kelas aja bantuin guru-guru, liatin ya. Jadi helpernya. Jadi helper. Nanti kamu lihat ya cara ngajar tuh gimana. Kamu masuk aja ke kelas. Dia ke Jadi nggak beberes lagi. Beberes, dia mah seneng beberes Bu. Aduh ke rumah saya deh. Boleh. Jadi gini Bu. Enggak tante, aku mah nggak apa-apa beberes aja pagi-pagi, nanti udah selesai beberes masuk kelas. Karena memang Pak Dik itu rajin Bu. Yang membuat saya melihat sesuatu yang luar biasa dari Pak Dik itu memang dia rajin. Waktu dia jadi pembersih atau enggak office boy di sekolah, itu tuh Bu, rumah saya tuh nggak ada debu sedikit pun. Ibu giniin tuh nggak akan ada Bu, nggak akan ada debu, semua nggak akan. Sepatu anak-anak tuh rapi disusun, begitu anak-anak masuk agak ada yang berantakan disusun lagi. Bayangkan murid saya itu waktu itu LCC udah sekitar 80-an. Pak Dik itu bisa tahu ini sepatu siapa. Hebat banget itu. Nah akhirnya saya bilang, udah 2 tahun, kan dia udah ke kelas nih. Jadi udah beberes pagi-pagi, dia ke kelas Bu. Ke kelas saya, udah Pak Dik pakai seragam masuk kelas. Dia di kelas ngeliatin, belajar, ngajarin kan. Kan dia sambil belajar, selama di kelas, selama TKA, TKB, playgroup, dia masuk muter-muter. Minggu ini di mana, minggu ini di TKA, di TKB ya dia bantuin beberapa guru. Tapi di kelas saya bilang, kamu lihat ya cara ngajar. Saya taruh di guru-guru yang udah senior. Kamu lihat ya cara ngajar mereka. Jadi itu tuh ngajar anak-anak reguler apa reguler? Tapi TK kan dulu. TK kan saya punya bapak LCC baru TK Okay. SD TK Kasih Bangsa. Nah lalu saya bilang udah 2 tahun, saya bilang ikut ujian SMP. Ikut ya sebari tante gimana pokoknya mah ikut lah, udah itu mah urusan aku gitu ya, urusan saya lah yang urusannya. Jadi dia ikut SMP. Nah waktu itu saya udah bikin homeschooling Bu, kan saya waktu dia udah. Nah ada satu anak DS Bu ya, tinggal siapa? Ivan namanya. Tahu yang senang makan. Iya benar, sekali lupa dimakan Bu. Iya betul. Sekarang 5 menit sekali minta makan. Aduh saya bilang. Iya. Nah Ivan itu datanglah mama Ivan. Terus saya bilang karena saya tahu dia tuh pinter bikin alat peraga Bu. Saya bilang, Dik mau nggak kamu ngajar Ivan? Waktu itu saya sifatnya ke Ivan itu ngelesin ya Dik, belum masuk jadi murid saya belum. Mamanya bilang, saya bilang udah jadi ajarin aja ya, baca tulis aja dulu. Tapi saya cerita Bu, tapi yang ngajarnya namanya Pak Dik. Dia itu saya ceritain bahwa dia itu baru saya masukin paket A. Mau nggak Mami Ivan? Mami Ivan tuh mau percaya ke saya. Saya bilang tenang aja, nanti saya yang lihat. Yang ngasih bahannya saya, cuma Pak Dik yang ngajar karena saya nggak bisa ngajar loh, itu udah urusannya rada sibuk macam-macam. Jadi Pak Dik lah, nah itulah murid pertama Pak Dik. Jadi setiap dia mau ngajar, dia nanya, tante hari ini Ivan mau diajarin ini sama dibimbing sama guru-guru LCC. Tante mau ngajarinnya ini nih, ya oke. Aku bikin ini. Aduh, Mami Aurel, Mami Abang, itu alat peraga tuh wah banyak dia tuh ngajarin dengan berbagai cara. Nah saya lihat tuh berarti orang ini, berarti Pak Dik itu keren sebenarnya.
punya kemampuan. Akhirnya saya bilang ya udah, waktu saya buka di Lengkong Bu, itu tuh dia lagi mau menyelesaikan paket C. Saya kan buka di Lengkong. Itu tahun berapa? Lengkong itu 2014. Ya, 2014. 2014. Abang belum masuk karena abang tahun kedua. Ya, 2014. Enggak tuh. Sekarang 2022, abang tuh udah 7 tahun. 2015. Nah, berarti tahun kedua kan? Iya, tahun kedua. Saya ingat soalnya bertemu dirimu. Jadi tahun 2018 itu saya bilang, Pak Dik, saya taruh di Lengkong aja. Dulu masih ada Pak Adit. Nah, betul. Sama Pak Adit. Jadi dampingin Pak Adit. Saya bilang, Pak Didik ke Lengkong aja sama Pak Adit. Karena sama saya dia udah nggak ngeberesin rumah ya, Dik. Waktu itu kamu udah di TK. Udah di TK udah full. Udah ngajar. Ngajar sedikit ngajar. Sama ngajar Ivan. Dan ada beberapa tambahan. Akhirnya ada beberapa yang ada spesial nih. Ada yang spesial need, ada yang enggak ya, Dik? Ada yang enggak. Oke. Nah, lalu karena saya lihat perkembangannya cukup bagus tuh. Ivan juga dulu perkembangannya cukup bagus, bukannya intens kan, tiap hari cuma sendiri gitu kan. Bagus. Nah, lalu saya bilang udah saya waktu waktu buka cabang di Lengkong, saya bilang nanti ini Pak Dik yang akan ngajar sedang menyelesaikan paket C. Saya bilang ke orang tua murid Bu, waktu pertemuan orang tua murid pertama kali itu, angkatan pertama ya Dik ya. Saya jelasin, tapi saya yang bertanggung jawab gitu. Lalu Pak Dik kan udah selesai paket C, itu setahun kemudian paket C selesai ya Dik ya. Lalu saya bilang kuliah kamu, sama saya suruh kuliah. Saya ngalamin itu mah. Kuliah kan Pak Dik. Pokoknya Pak Dik buru-buru, saya cuma bisa jam 11 ya harus kuliah. Gitu. Saya bilang kuliah ya Dik. Kuliah di mana ntar dulu Bu? Siliwangi. IKIP Siliwangi. Iya, saya kuliah di Cimahi. Oh di Cimahi. Nah, itu jurusannya PAUD. Saya bilang udah kamu mah ikutnya jurusan PAUD aja, dan dia juga seneng kan. Ibu tahu nggak kenapa saya bilang tadi, saya ulang lagi, from zero to hero. Pak Dik itu waktu di PAUD Siliwangi, dia itu andalan dari para dosen, dan dia tuh pemenang alat peraga Jawa Barat ya? Dikti itu. Kamu nggak dibawa itunya? Ya, pemenang. waktu itu dibawa alat peraganya. Lomba pop up ya, membuat media karena berhubungan media pembelajaran. Betul, karena berhubungan dengan pendidikan anak usia dini. Itu tuh untuk siapa? Maksudnya lombanya untuk siapa? Untuk mahasiswa? Lomba untuk mahasiswa. Jadi misalkan di kampus mana. Iya, jadi lomba antar kampus ya mahasiswanya. Ada timnya. Pak Dik itu adalah juaranya. Lomba bikin alat peraga untuk pendidikan usia dini, karena kan Pak Dik jurusannya PAUD. Jadi lomba membuat media belajar pendidikan usia dini. Pak Dik itu juaranya. Itu tuh untuk IKIP Siliwangi, kedatangan Pak Dik itu sebuah berkah. Karena kamu jadi sering diajak bicara di mana-mana. Iya, bicara di mana. Dan dosennya mendapat keuntungan, Bu, karena dijual. Jadi ya kita jual. Lomba itu kita harus kumaha? Nggak soalnya itu kan untuk lomba ya. Jadi dalam lomba itu kita berkompetensi harus bisa produk kita tuh harus bisa terjual berapa gitu kan. Tapi kan udah gitu repeat order kan. Ya kan di order dulu. Tapi kan beberapa sekolah jadi akhirnya kenapa nggak di branding? Harusnya mah branding, langsung tulis ya. Itu kan lomba nih. Enggak, lomba di branding gitu. Setelahnya. Lomba menang kita bikin merek. Dan itu tuh Pak Dik itu kemarin gara-gara dia banyak sekali membuat banyak karya pembelajaran usia dini ya Bu. Pak Dik itu lulusnya tuh nilainya bagus-bagus, keren, betul Bu. Semua dosen-dosen itu yang punya PAUD Bu didekorin sama Pak Dik. Ibu juga kalau misalnya mau ngedekor ya ini Bu, silakan didekor Bu. Pinter banget Bu. Gitu. Ngedekor nikah aja di Pak Dik ngedekor Bu. Oh ya? Pernikahan tuh Pak Dik ngedekor Bu, jadi Ibu perlu. Ya, ini saya promosi. Ya kalau kerja memang pelayanan di dekorasi ya Bu. Pelayanannya karena pertama mungkin Tuhan kasih sedikit terlambat seperti itu, jadi saya hanya bisa melayani di bidang dekorasi, entah itu pemberkatan pernikahan, entah itu bagian Natal, Paskah berhubungan dengan
dekorasi, yaitu cuma itu pelayanan bisa untuk gereja. Iya, tapi nanti minta foto-fotonya hasil dekornya ya Pak ya. oh Ya siapa tahu sih ada yang tertarik, nanti bisa lewat saya kan nanti. betul. Itu Hitung. gampang. beberapa guru yang nikah juga kan kamu dekori. Iya, ada yang bantu. Di dekor. Jadi guru-guru yang menikah kemarin beberapa guru yang nikah di dekorinya sama Pak Dik. Bagus Bu, keren Bu. Jadi kalau ibu misalnya abang atau ade mau Ulang ulang tahun, tahun ya. didekorin aja sama Pak Dik, kok keren. Jadi saya lihat begini, saya bersyukur Bu, kenapa saya selalu bersyukur ada di Homeschooling, kenapa saya bersyukur saya punya PKBM, karena ternyata hal-hal itu tuh adalah kesempatan kedua untuk orang-orang yang mungkin dulu tidak sempat sekolah, tidak sempat apa-apa. Akhirnya Pak Dik itu from zero to hero, ini membanggakan banget. Nah udah selanjutnya sih ibu aja cerita ini ngajarnya gimana, ini udah bawa anak olahraga kan banget. Ya, oke, kita potong sebentar, nanti kita kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reni dengan cerita yang tetap seru. Masih bersama saya Reni di tempat bercerita Mona dan Reni. Kembali lagi ke cerita Pak Dik ini, aduh tadi pas off air nih luar biasa ceritanya. Sekarang kita mau tanya perjalanan hidup Pak Dik dari yang zero tadi menjadi hero, mulai dari perjalanan hidupnya saat kecil, lalu setiap step di perjalanan hidupnya ini bagaimana sampai sekarang beliau bisa menjadi seorang pendidik di sebuah sekolah inklusi. Jadi gimana Pak? Bapak teh umur 9 tahun udah kerja gitu? Saya umur 9 tahun memang udah kerja, udah keluar dari kampung saya. Keluarnya kenapa? Maksudnya apa ya? Gimana caranya gitu? Kamu cara perginya gimana? Nah, tapi kan ikut siapa? Mama saya itu kan kerjanya asisten rumah tangga ibu ya. Nah kebetulan pada saat itu ada yang nawarin ke Cirebon. Mamanya di Cirebon. Lalu mama satu bilang, "Di, mama mau kerja ke Cirebon. Kamu mau tinggal aja di sini ya. Nanti mama sebulan sekali pulang ya untuk ngasih makan kunjungin gitu ya." Cuma saya pikir karena saya udah merasa bosan gitu ya tinggal di mama itu dengan banyak ya, mau kata waktu kecil juga kan ada dari namanya juga tinggal sama saudara ya, pasti beda gitu kan ya. Saya pikir enggak lah, saya ikut aja ke Cirebon, nggak apa-apa, bantuin kerja apa aja di rumah juga, misalkan baru mamanya ngepel atau gimana gitu ya. Nah tapi bentar ya tanya dulu boleh nggak sama majikan untuk bawa anak gitu kan. Nah akhirnya mama saya itu bilang ke calon majikannya kalau saya boleh nggak bawa anak. Boleh nggak apa-apa. Ya udah akhirnya saya boleh lah, ikutlah ke Cirebon. Nah dari Cirebon itu ternyata mama saya itu bukan di Cirebonnya, tetapi untuk kerja di anaknya itu di Bandung. Jadi anak ngurusin anak kuliahnya yang udah kuliah di Bandung. Nah jadi dari situ yang bapaknya itu bilang, "Bu, maaf ya kalau bisa anaknya di sini aja," gitu, ibunya yang di Bandung. Tapi nanti seminggu sekali atau sebulan sekali kita temuin, gitu ya. Oh, berarti kamu tuh ke Cirebon, di Cirebon. Nah, mama ke Bandung. Ya, tapi tadi itu nggak sempat bilang iya dulu karena tadi aduh berpisah dengan orang tua tapi di tempat orang kan gimana gitu ya. Ya udah akhirnya majikan mama saya itu dia memberikan kesempatan untuk tinggal di Cirebon selama 10 hari nemenin saya dulu gitu kan ya. Akhirnya mama saya itu membujuk saya gitu karena dengan ya cerita mungkin lah supaya saya itu mau gitu kan dipisahkan. Akhirnya saya berpikir ya udahlah nggak apa-apa gitu, saya mau gitu tinggal di Cirebon di mama saya di Bandung. Di Bandungnya itu di Kurdi, Jalan Kurdi gitu. Nah dari situ dengan berjalan waktu memang saya juga berat ya pertama malam itu, aduh saya pengen ketemu mama gimana tapi udah kira-kira bisa makan. Di Cirebon tuh ngapain? Nah di Cirebon itu si bapak itu kebetulan itu buka toko listrik. Toko jadi ruko ya namanya tuh, depannya toko listrik, belakangnya ada salonnya, belakangnya di rumah.
Kerja kamu apa? Nah, saya di situ yang pertama saya diajarin untuk ikut ke toko. Misalkan jadi asistennya yang karyawannya gitu, misalkan ambil barang apa, gitu kan ya. Nah, saya pikir 9 tahun. Ya udahlah nggak apa-apa. Saya di situ saya belajar juga gitu kan, belajar untuk mengenal apa ya, misal ya sedikit belajar baca apa gitu kan itu juga gitu. Nah, di situ juga saya ajarin. Nah, kalau misalkan di tokonya lagi sepi nih, kan kalau biasa kalau di bulan puasa Lebaran itu kan salon tuh rame ya. Saya diperbantukan ke salon untuk apa? Ya kita nyuci rambutnya gitu. Jadi bisa nyuci rambut juga Bu. Gitu kan. Berapa tahun itu di Cirebon? Dari sekitar 10 tahunan. Oh, lama juga. Tahunan. Nah, kalau misalkan di masih bapak tinggal di sekolah ini. Nah, kan mungkin dia pikir kayak saya Bu. Nah, waktu itu kan banyak orang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan akhirnya pulang nih rumah tangga, juga terjun ke rumah tangganya, bantu ngepel, nyapu, nyiapin apa segala macam ke pasar. Jadi jika pekerjaan itu bit dulu. Jadi bit dulu. Saya juga baru tahu. Berarti kamu tuh sebetulnya kan maksudnya belajar baca tulis tuh di situ. Di Cirebon. Nah, itu udah baca tulis. Nah, kan kalau sekolah di negeri kan nggak boleh seperti itu ya. Jadi di sekolah juga kan dulu kadang sekolah, kadang enggak. Berarti bisa nulis bacanya di Cirebon. Nah, di Cirebon kita terus berusaha gitu, berusaha pengen bisa baca karena berhubungan dengan nanti kita akan membaca tulisan tuh, kita kata komunikasi kabel, gitu kan harus kita baca. Nah, dari situ kita belajar juga. Sendiri? Ada yang ngajarin? Sendiri, tapi saya kadang tanya-tanya dulu ke temen-temen gitu kan, apa-apa. Sampai saya di Cirebon itu, 9 tahun itu saya benar-benar kerja di toko sambil belajar ngitung meter kabel 1, 2, 3 gitu kan ya. Terus banyak belajar di Cirebon itu. Nah, sudah itu saya belajar juga ke salonnya gitu ya, ke salonnya tapi tidak mendalami, hanya membantu saja. Tapi setidaknya walaupun membantu saja, karena kita praktek jadi kita bisa lihat gitu ya, bisa tahu gitu, oh gini-gininya caranya gitu kan ya. Dan gitu lalu kita membantu ke dapurnya juga, ke rumahnya gitu, ke rumahnya kalau pada saat asisten rumah tangganya pulang. 11 tahun. Tapi lama ya, betah sampai 20 tahun kamu betah digaji. Nah, pada pertama ya. Nah, waktu pertama saya ikut itu karena saya tidak berfokus ke gaji karena hanya ikut mama. Jadi kita tidak fokus ke gaji. Tapi maksudnya digaji apa enggak itu kan? Sebenarnya saya juga baru tahu. Cuma dikasih bilangnya uang jajan kerja. Oh, 5.000 sebulan. Ya sih buat jajan. Sebulan 5.000. Waktu Pak Dik umur berapa? 9 tahun. Itu 9 tahun. Setelah dewasa kan berarti dari umur 9 sampai 20 tahun tuh. Betul. Nah, setelah dewasa belasan sampai 20 itu digaji. Nah, itu digaji. Layak. Ya pada saat itu 100.000, terus tingkat lagi 50.000. Memetok-metok terakhir itu di 250.000 di tahun 1999 250.000. 99. Setelah moneter kan? Setelah ya, kecil. Tapi mungkin bukan karena hidup di situ ya. Iya, buat saya kan, buat saya mau menerima saya juga dengan keadaan seperti itu pada awalnya udah bersyukur gitu. Karena itu banyak belajar yang banyak diajari juga gitu sama bapak tersebut. Iya, sampai udah gitu kamu pindah kemana ya? Yang kelas-kelas kapan itu? Nah, udah gitu saya berhenti kan karena tokonya tutup, saya berhenti. Nah, saya balik dulu ke Sukabumi. Sebulan di situ cuma aduh mau kerja apa nih saya? Dengan kehidupan saya juga perlu makan apa? Ini gimana? Ya udah akhirnya saya telepon lagi minta pekerjaan. Lalu dia tanya mau kerja apa? Apa aja deh nggak apa-apa. Mau nggak di anak saya? Yang di Bandung ini yang udah menikah kan selama kerjanya apa? Tapi di rumah. Udah nggak apa-apa lah di rumah juga karena mungkin sedikit lah bisa lah gitu ya nggak apa-apa. Akhirnya pas pada Januari tahun 2000 tanggal 1 saya ke Bandung di Singgantana. Iya, Singgantana. Nah, kerja rumah tangga. Kerja rumah tangga itu semua rumah tangga hubungannya pas kebetulan dia punya anak bayi umur 8 bulan. Jadi saya semua itu ngurus bayi juga? Ngebantu juga bayinya, terus masaknya, ke pasarnya, apanya gitu saya terlibat sama 4 tahun dan setelah itu
anaknya pada saat itu lagi anak mau masuk ke TK, keluarnya saya, karena merasa aduh Tuhan, saya pengen ada perubahan yang gimana, jangan bekerja sebagai pembantu aja kalau emang Tuhan izinkan, udahlah mau nggak mau saya nekat gitu ya. Akhirnya saya keluar, tapi itu mah digaji layak ya. Nah udah gitu saya bilang ke salah satu jemaat di Kopo Permai yang saya dekat, saya bilang sama keluar ya, karena gini pengen ada perubahan yang baru dari hidup saya gitu kan ya, pengen ya kerja layaknya laki-laki lah gitunya, yang memang sih buat kerja rumah tangga juga tidak mana tidak rendahan lah ya gitunya kalau buat saya sendiri, tapi pengen yang laki-lakinya gitu ya, kamu udah siap? Nah siap lah katanya, karena kamu tinggal di mana? Tinggal tuh saya tinggal di mana? Nah udah akhirnya dia memutuskan saya tinggal di gereja dulu, di gereja udah gereja kira sebulan, ada nawarin kerja yaitu di toko rame, sama ternyata kerja itu masih di rumah. Daripada nggak dapet, ya sudahlah gitu, saya kerja lagi. Nah udah gitu saya berpikir lagi, Tuhan tolong saya kalau di permintaan yang terakhir, tapi kalau emang saya izinkan Tuhan harus terima tangga tetap ya udah nggak apa-apa, tapi kalau emang Tuhan mengizinkan saya untuk berubah, tolong tunjukkan gitu kan, berikan pekerjaan layaknya laki-laki. Nah akhirnya cari dapatlah pekerjaan itu sebagai tukang las. Di Manglas. Tukang las di sekarang itu di Jalan Sadang di Jalan Sadang. Itu jemaat kan nih? Jemaat Kopo juga sama. Itu membuat kotak apa ya, kayak panel listrik gitu, terus sama kadang teralis pintu. Nah itu kan otomatis berhubungan dengan namanya gerinda, bor, sedangkan fisik seperti gini, kecil gini gitu. Tapi saya berpikir ya udahlah, ini mungkin Tuhan kasih ganti seperti ini untuk saya bekerja sebagai pekerjaan laki-laki gitu kan ya udahlah. Nah saya itu jalanin itu berapa lama? 1,5 tahun. 1,5 tahun itu belajar itu ya, belajar ngegerinda, belajar ngelas, terus motong, benek. Biasanya masak enak kudu ngelas. Ya biasa kan dengan wali, pito gitu ya, panci gitu saya tadi. Nah pada saat itu saya pegangnya sekarang bikin panci. Bor yang benar, bornya benar. Bor agenda kan tidak berhubungan dengan bahaya itunya, bahaya kan ya kalau memang kita nggak punya tenaga yang gede untuk megang lantan, takutnya tersabet atau gimana. Nah tapi puji Tuhan karena saya pengen mencoba gitu kan, seberapa lama dan seberapa kuat tadi situ, akhirnya saya bertahan. Tapi kenapa saya nggak kuatnya? Karena lama-lama itu kan berhubungan dengan apa ya, kayak meni ngecek itu kan berhubungan dengan apa, bau ya, apanya, takutnya kata teman-teman saya, kata ya udahlah dik, saya dengar dari teman-teman banyak yang sakit paru-parunya gitu ya, kamu aja keluar aja lah, kamu cari lagi kerja yang Tuhan nanti inginkan sesuai dengan keinginan kamu gitu kan ya, dan apa yang kamu bisa. Nah, saya bilang dasarnya bintang cuma ke dapur dulu ternyata gitu kan. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, saya keluar nggak perlu bingung saya. Akhirnya saya katakan saya ditampung gitu ya, dirawat, diturut tinggal di rumah temen juga di Kopo Elok namanya. Nah dari situ saya bantuin biasa aja, sampai saya dapat pekerjaan yang memang saya mampu dan bisa gitu kan di situ. Dan akhirnya mulai di gereja di situ juga, akhirnya puji Tuhan ketemulah sama ibu tiri di situ tahun 2006 begitu. Itu tuh sedang dalam keadaan bekerja. Kalau di waktu ketemu Butini? Waktu ketemu Butini itu mah waktu itu bekerja, tapi pas pada itu mah ngebantu gitu kan, bekerja cuma membantu gitu kan ya. Yang di rumah itu. Yang rumah itu membantu, karena kan kalau saya cuma tinggal di situ, jadi nggak enak. Ya, karena jadi kalau saya cuma diam aja nggak enak ya, jadi kita bantuin. Udah nggak tinggal di gereja? Udah nggak tinggal di gereja gitu mah. Jadi itu mah maaf ya, numpang. Iya, numpang betul ya, dirawatin lah gitu. Dirawatin dengan saya apa yang saya bisa yang saya lakukan gitu. Salah satunya membantu rumah tangga itu ketika. Akhirnya sampai ketemu dengan saya. Kan Butini dan sampai sekarang. Berarti di Pak Didik itu dari 2006 sampai 16 tahun. Sampai jadi sarjana. Sarjananya tuh kemarin usia 40 tahunan loh, pemirsa. Jadi jangan patah semangat yang
belum jadi sarjana. Ayo. Mona, ayo terusin S1-nya Mona. Maaf ya, saya tidak mengibu Ibu Mona. Maaf. Seru ceritanya, kita lanjutin habis ini. Minum dulu. Hari ini kita akan belajar mengenal nominal uang, kan? Nah, kita lanjutkan lagi belajar mengenal uangnya. Nah, di sini adik-adik sudah ada beberapa gambar uang. Mana ya uangnya ya? Nah, lihat kan? Ini uang berapa tan? 2. Berapa ini? Lihat kan? Ini berapa ini? 2.000. Ya, 2.000. Tuh, lihatin uangnya tuh. Lihat ini. Nathan. Dah. 2.000. Kalau yang ini berapa tan? Nih. Lihat, berapa ini uang ini nih? Berapa ini? Lihat tuh di kameranya. Berapa ini? Berapa? 1.000. Ya, ini ada ini nih. 1.000 tuh ya, tuh angkanya tuh. Ini angka 1.000 nih. 1.000 ya, tuh. 1.000. Ya, ada tulisan 1.000. Nah, di sini ada angka 1. Nolnya berapa hitung? 1, 2, 3 ya. Nolnya ada 3. Nah, berarti 1.000. Tuh, ini juga sama. 1.000 ya. Nah, kalau ini berapa tan? Nih, lihat. Ini berapa ini? Ini berapa ini? Lihat nih. Berapa ini? Berapa ini? 5.000. Nah, nolnya hitung lagi, nolnya hitung. 1, 2, 3. Ya, ini 5.000. Lihat tuh. Ya, 5.000 tadi. Lihat ini, berapa? 5.000 tuh. Kita jajan, nanti kita jajan 5.000 kita bisa beli apa ya? Kita bisa beli ciki ya. Kita bisa beli ciki ya, dengan uang 5.000 kita bisa beli ciki. Nah, ada lagi. Yang ini tadi berapa nih? Yang pertama nih, Pak bilang nih. Ya. Ini 2.000 ya, 2.000 uangnya tuh. Ini uang 2.000 ya. Nah, ini uang ini semua bisa kita gunakan untuk membeli ya. Nih ya. Ada apa itu? Ada yang seri. Nah, ini kita belajar tentang bangun ruang. Nah, ini bentuknya apa tadi? Tadi bisa. Ya. Ini. Ya. Tadi bentuknya apa itu? Apa ini? Lihat apanya? Lihat bentuknya apa nih? Lihat bentuknya. Balok. Ya, ini bentuknya apa nih bentuknya? Lihat dulu. Balok ya. Kalau ini lihat. Tabung. Apa nih? Tabung. Ya, kayak tabung ya, bentuknya kayak tabung tuh, ya. Kayak tabung bentuknya, lihat. Ada asam. Ya. Lalu ini bentuk apa, Tan? Lihat, lalu ini. Apa tuh? Lihat bentuk apa ini? Bentuk apa ini? Lihat ini. Bye bye. Ini belajar. Bentuk apa ini? Apa nih? Lihat, ini Tan. Lihat, ini. Bentuk kubus ya, nih kubus. Kalau ini berapa ini? Lihat. Ini berapa nih? Apa ini? Bola. Oh, ya. Kalau ini tadi bentuk apa ini? Lihat ini. Apa ini? Berapa nih? Ya. Apa ini? Tabung. Ya, lihat apa nih? Kalau ini apa coba? Ayo, sebutin. Ingat nggak? Apa ini? Balok. Kalau ini? Bola. Kalau ini?
bukan kuping. Kubus. Ya. Nah, ini namanya burung apa, Tan? Apa ini? Garuda. Apa, Tan? Sebutin. Garuda. Nah, Tan. Garuda. Nah, kita buka lagi ya. Ini ada apa lagi ya? Nih. Tuh, ini juga sama ya. Burung Garuda. Nah, di dalam burung Garuda ini, nih ada gambarnya nih. Lihat ya gambarnya tuh. Ya, gambarnya. Nah, gambar ini namanya simbol. Ya sini. Nih, simbol ya. Simbolnya tuh. Ada gambar apa nih? Gambar apa ini? Bintang. Ini apa? Kepala ban banteng. Ini pohon apa nih? Beringin. Oh, ini rantai. Ini kapas dan ya ke sini. Kapas dan padi. Nah, kan kita lihat di sini ada gambarnya besar-besar ya, biar enak nih. Nih, lihat. Nah, kan? Cakep nih. Sila ke-1 gambarnya apa? Bintang. Kalau sila kedua gambarnya apa nih? Apa? Ayo. Rantai. Pinter. Sila ketiga gambarnya apa? Lihat. Perhatikan. Nathan? Beringin. Pohon beringin ya. Pohon beringin. Nah, kalau sila keempat gambar apa tuh? Liatin tuh. Ini. Gambar apa? Oh, coba. Apa? Kepala apa coba? Kepala banteng. Kalau kelima, sila berapa? Lihat kelima. Nathan, kelima apa ini? Kapas dan padi ya. Nah, ini belajar Pancasila ya. Oke, pintar. Ini coba tarik ke sini, ke bawah, lurusin ini bawah ya, lanjut lagi sini tuh, tarik lagi ya, tarik lagi Tan, lagi lanjut, pindah, tarik garisnya ke bawah. Nah, sendiri, gerakin tangannya sendiri, terus ke bawah ya, pindah ke sini, sendiri, tarik ke bawah, terus ya pindah lagi ke bawah, lagi. Oke, sekarang kita ke samping, ininya ke samping, tekanan ke sini, yuk pinggir ya, lagi pelan-pelan dulu. Nah, sekarang sendiri, stop, sendiri, terus ya, yang ini sekarang ya, terus gerakin ya, dari sini. Ininya sekarang di sini, terus lagi ke ini, lihat ini bawahnya, ini ya, lagi sendiri, pintar, terus yang ini pindah sini ya. Oke, lanjut. Nah, ini belum main tangannya. Nah,
lagi ya, bawah, stop, tapi pegang, ya, stop, sendiri, ya, lagi, sendiri, betul, ya, semangatan, ya. Bawah, ya, iya, satu lagi, nah, oke. Warna apa ini? Biru. Semua benda yang ada di gambar ini cuma berwarna biru. Nah, di sini ada gambar apa aja? Sebutin. Apa ini? Meja. Terus yang ini? Yang ini? Bobo, ya. Bobo itu bantal itu ya. Yang ini? Tempat sampah. Kalau ini? Botol. Tuh, sekarang buka lagi. Nah, ya. Kita belajar warna merah, ya kan ya? Belajar warna merah, namanya tuh warna merah ya. Nah, warna apa ini? Merah. Nah, di sini benda di sini cuma berwarna merah. Nah, benda apa aja? Sebutin. Apa ini? Baju, pintar. Nah, lalu ini? Gambar apa ini? Kalau yang ini yang buat hujan tuh, kalau kita keluar ya, supaya badan kita tidak kebatahan saat kita akan hujan. Apa ini? Ya? Apa coba? Coba. Payung. Nah, kalau ini buah apa ya? Yang ini? Kalau yang ini? Apel. Nah, sekarang kita pindah ke warna apa ini? Ungu, pintar. Nah, di gambar ungu ini ada gambar apa aja? Ya? Apa namanya ini? Sepatu. Hebat. Kalau ini? Kalau ini? Kalau ini? Bukan. Ini tuh kalau kita mandi ya kan basah. Nah, supaya badan kita kering ya, berarti kita memerlukan satu benda untuk mengeringkan anggota tubuh kita yang basah ini. Itu namanya ya, kan? Namanya apa nih? Apa ini? Ya, apa ini namanya nih? Handuk. Apa ini? Handuk. Kalau ini? Ya, warna ungu betul. Tapi benda ini namanya apa? Ambil huruf A. Mana A? Mana A? Ambil A. Ambil bukan. A mana A? A. Ya, ambil A-nya. Ayo diangkat A-nya, diambil. Kasih lihat. Coba kasih lihat di mana? Mana A-nya? Kasih lihat dong A-nya. Ya, oke. I. Mana I? Itu bukan. Ini bukan I. Cari yang I, yang panjang garis lurus. I. Mana I? Ayo kalian langsung I. I, bukan. I. Ya, kasih lihat I-nya. Iya. Sekarang ambil U. Mana U? Ya. Nah, habis itu ada E. Mana E? Iya, E-nya. Nah, pintar. Balikin lah tuh. Balikin dulu. Oh, kayak es krim. E ya. O, mana O? Mana O? Oh, ya. Ambil huruf A. Mana A? A mana A? Bukan itu. A. Ya, ambil A. Kita lihat A. Karena ambil huruf I. Mana I? Bukan I.
Mana yang I? Cari yang I. Sampai ketemu mana I? Bukan. Cari yang I, mana I? I mana I? Coba mana I? Bukan, ini bukan I. Mana I? Cari yang I. Cari mana I? Ya. Lihat I-nya. I. Lalu ambil mana cari Nathan. Cari yang mana? Ya, ambil. Mana kasih lihat? Iya, betul. Mana O sekarang? Cari O. Ya, angkat pintar. Iya, O. Sekarang U. Oke. U. Ini U ya. Oke, U. Nah, ini. A. I. U. O. Kita ulang lagi. Apa ini? Apa ini? A. I. U. O. Sekarang tambah lagi. Ini huruf apa? Bukan. B. B. Jadi ini ada huruf vokalnya. Ba. Ba. Ya kan? Bi. Bu. B. Bo. Nah kan B-nya kita ganti dengan huruf C. Di situ ada huruf vokalnya. Ca, ci, cu, ce, co. Siap dah. Mulai. Pegang. Pegang dulu, pegang ini. 2. Lihat. Nih. Tuh. Terusnya diginiin. Lihat sini, natanya. Giniin. Ini lipat sini. Ini lipat sini. Lihat dulu, diam dulu. Sini. Nih, sini. Ini diam tangannya, ini dah, gini. Nah, ya. Pegang lagi. Nih. Ini, ambil ini ya. Pegang, ini pegang sini. Gini. Nah, gini. Terus, lihat sini. Ambil. Ini pegang. Nah, padu, balik, putar. Ini lagi. Oh, pegang ini, pegang gini. Nah, lagi giniin, bukan giniin, depan lagi. Nah, kan ambil, pegang lagi, pegang. Nah, ya sudah jadi ya. Nah, dah.